menghafal Al-Quran, taat beribadah, sholat dikerjakan, haji dikerjakan, umroh dikerjakan, zakat dikerjakan, infak dan sedekah jalan. Semua anaknya disekolahkan di pondok pesantren. Tapi ada dua kesalahan besar yang pernah dia lakukan sehingga seluruh amal ibadahnya itu putus, tidak bernilai di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ada yang di depan, ada yang di belakang nih. Mohon maaf Pak kalau ada yang di belakang saya kasih ke depannya. Alhamdulillah, syukur. Marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di subuh yang penuh berkah ini Allah senantiasa menjaga nilai keimanan kita, menjaga nilai Islam kita, dan menjaga kesehatan kita, dan yang lebih utama itu menjaga kesempatan kita. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang kami muliakan, Bapak Ketua Masjid beserta seluruh jajaran panitia dan pengurusnya yang kami hormati, salam kenal Pak, salam silaturahmi. Mohon maaf saya belum bisa sebutkan namanya, belum hafal ya. Dan seluruh jamaah sholat subuh, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang hadir pada pagi ini, yang insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sambil jalan tidak apa-apa ya, nanti kopinya, nanti usahakan ketika kita materi jangan sambil makan ya. Ngantuk Bu? Ya mudah-mudahan. Pagi ini saya ingin bernasihat di tengah-tengah keluarga saja. Ada dua pahala. Dua pahala itu akan sia-sia kita kerjakan manakala dua itu kita tinggalkan dan tidak kita ikuti. Jadi ada dua kesalahan besar Pak dalam hidup ini. Kalau dua kesalahan itu kita lakukan, maka seluruh amal ibadah kita itu sia-sia. Ya Pak ya. Kalau sudah, mohon maaf Bapak, di sini kita gantian untuk ngomongnya. Ya sudah bagikan lalu kan. Minum dulu dikit Pak biar segar, supaya enak kita diskusinya ya. Ibadah itu ada dua, ada ibadah makdo dan ada ibadah ghairu makdo.
Ibadah mahdoh itu ibadah yang telah ditetapkan Allah, yang telah diputuskan oleh Rasul dan tidak bisa ditinggalkan atau diganggu. Ini yang tertera di dalam rukun Islam. Kemudian ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh itu Pak, ibadah sosial masyarakat. Nah, bedanya sedikit Pak. Kalau ibadah mahdoh telah ditetapkan, telah diputuskan dan tidak bisa diganggu, itu ibadah mahdoh Pak. Tapi kalau ibadah ghairu mahdoh, ibadah sosial masyarakat, bisa berubah, tidak ditetapkan, bisa dikurangi, bahkan bisa dihilangkan. Itu ibadah masyarakat. Contoh sebagai pengantar, ibadah sosial masyarakat, yasin dan tahlil. Yasin dan tahlil itu tidak ditetapkan, bisa berubah, bisa dikurangi, bahkan bisa dihilangkan. Itu ibadah sosial masyarakat namanya. Contoh, bisa dirubah, bisa dikurangi, bahkan bisa dihilangkan. Pak Ustaz, besok kami undang acara 3 hari sekaligus 7 hari. Nah, bisa ditambah, bisa dikurangkan. Yang satunya lagi, Pak Ustaz, besok kami undang 40 hari. Kapan Bu waktunya? Habis Isya. Tetangga sebelahnya undang satu lagi, besok kami undang 40 hari. Kapan waktunya? Habis maghrib. Bisa dirubah, bisa dikurangi, bahkan bisa ditiadakan. Itu ibadah ghairu mahdoh. Ya, itu sekedar pengantar. Nah, kembali kepada permasalahan yang kita hadapi sekarang. Ada orang yang hafal Quran, ada anak-anaknya disekolahkan di pondok pesantren Pak. Ibadah sholatnya bagus, umrohnya 4-5 kali, bahkan hajinya hampir 5 tahun sekali ke kota Mekah. Tapi semua ibadahnya yang dilakukan itu sia-sia. Menghafal Al-Quran, taat beribadah, sholat dikerjakan, haji dikerjakan, umroh dikerjakan, zakat dikerjakan, infak dan sedekah jalan. Semua anaknya disekolahkan di pondok pesantren. Tapi ada 2 kesalahan besar yang pernah dia lakukan, sehingga seluruh amal ibadahnya itu putus, tidak bernilai di hadapan Allah. Jadi materi subuh ini kita mengulang kembali, apakah kesalahan ini ada pada diri kita? Kalau ada, mari kita perbaiki. Apa kesalahan ini? Pertama, isnani la yansurullah ilaihi yaumal qiyamah. Ada 2 kelompok manusia yang tidak pernah Allah lihat di hari kiamat nanti. Kalimatnya tidak pernah Allah lihat di hari kiamat. Boro-boro masuk surga Pak, boro-boro dapat syafaat Nabi, dilihat saja tidak oleh Allah. Siapa ini? Kata Nabi, qati'ur rahim wa jarsu'i. Qati'ur rahim, seorang saudara yang memutuskan tali silaturahmi dengan saudaranya. Itu tidak akan dilihat Allah. Yang kedua, siapa yang Allah tidak akan pernah lihat di hari kiamat? Wa jarsu'i, seorang saudara yang jahat kepada saudaranya. Ini kelompok pertama. Jadi orang yang tidak akan pernah Allah lihat di hari kiamat nanti, biar ibadahnya bagus, biar sholatnya bagus, biar zakatnya bagus, infak dan sedekahnya jalan terus, bahkan dia hafal Al-Quran, taat beribadah kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia pernah
memutuskan tali silaturahmi dan tidak menjalinnya kembali, sia-sia ibadah kita. Yang pertama kata Nabi, orang yang tidak pernah Allah lihat di hari kiamat, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, Bu, kita pernah mendengar istilah silaturahmi dan silaturahim, ya Pak ya. Beda nih Pak. Silaturahmi dan silaturahim. Kalau silaturahmi menjaga hubungan yang baik, baik sesama agama, baik antar agama maupun antar agama dengan pemerintah, itu silaturahmi. Tapi kalau silaturahim menjaga hubungan yang baik, yang masih ada keturunan nasab darahnya, saudara kandung, adik kandung, yang masih ada hubungan darah, itu silaturahim, asal kata dari rahim. Kalau silaturahmi yang di luar itu, sesama muslim, satu akidah, itu saudara kita. Orang Islam dengan bukan Islam, itu pun saudara kita. Jadi orang yang memutuskan tali silaturahmi, kata Nabi, tidak akan pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu bapak sekalian, kita ini kadang-kadang Bu, dengan saudara kandung, dengan orang tua, bahkan saudara yang tidak terlalu jauh hubungannya, ada yang tidak baik hatinya. Yang dimaksud memutuskan tali silaturahmi di sini, wa aslihu baina akhwaikum, kata Allah. Kalau terjadi perselisihan di antara dua saudara, perbaiki. Apalagi di dalam keluarga, biasanya Pak, saudara kandung dan beradik itu akan kusut dan putus tali silaturahmi. Faktor terbesar kalau orang tua tidak membagi secara adil tentang waris. Itu yang paling baik. Biar saudara kandung kapan ketemu di depan kita, depan anak-anak baik, ngobrol, tapi hatinya tidak baik, ya Bu ya. Secara hubungan baik, tapi hatinya tidak baik, Pak. Tidak pernah hatinya menyatu depan anak, depan orang tua, depan istri, di antara dua saudara kandung atau saudara yang lain hubungannya baik, tapi hatinya tidak pernah perbaikan. Yang dimaksud Allah, yang dimaksud Nabi, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi yang tidak pernah Allah lihat, perbaiki. Perbaiki itu maksudnya hubungkan, jangan diputuskan. Ya. Nah, mulai hari ini, kalau dengan orang tua hatinya tidak terhubung, perbaiki. Atau dengan saudara kandung hatinya kusut, tidak berbaikan, perbaiki Pak. Perbaiki. Yang kedua, orang yang tidak akan pernah Allah lihat di hari kiamat, wajar su'i, seorang saudara yang jahat kepada saudaranya. Seorang saudara yang jahat kepada saudaranya, Pak. Dengar Bu, catat baik-baik ya. Manusia itu kata Nabi Pak terbagi dua. Ada manusia seperti kehidupan binatang, ada manusia itu seperti binatang lalat, ada manusia itu seperti binatang lebah. Nah, kita lihat manusia itu cuma terbagi dua. Ada seperti lebah, ada seperti lalat. Kalau
seperti kehidupan binatang lain. Betul tak Bu? Apalagi mohon maaf ibu-ibu nih Pak, kalau ke warung yang seharusnya 5 menit, pacak 30 menit di warung. Iya tak Bu? Kalau belanja di warung 5 menit, bisa setengah jam Pak. Ngerumpi dulu bahasa Pak. Nah kalau sudah ngerumpi itu banyak. Ibarat diskusi itu tidak ada judul Pak. Mulai dari ya kan? Oh saudara kita itu padahal Pak, padahal suaminya pegawai negeri golongan kecil bisa beli mobil. Mulai ujungnya manjang. Jadi kata Nabi, ada manusia itu seperti binatang lalat yang selalu mampir di tempat kotor. Kalau dia mampir di tempat yang lain jadi penyakit. Nah, mulai hari ini as-sumtu hakimu wa qalilu fa'ilu. Diam itu bijaksana, namun sedikit orang yang mengerjakannya. Maksudnya apa kata Nabi dalam bahasa bijak ini? As-sumtu hakimu wa qalilu fa'ilu. Diam itu bijak, namun sedikit orang yang mengerjakannya. Artinya, daripada kita berbicara menggunjing orang, memfitnah orang, menghina orang, lebih baik isi hati kita dengan berzikir dan diam kepada Allah. Nah, jadi wajar su'i seorang saudara yang jahat kepada saudaranya. Itu kelompok kedua manusia, seperti kata Nabi, agak manusia itu seperti kehidupan binatang lebah. Tahu lebah? Tahu? Tawon madu. Lihat tawon madu itu. Kapan dia keluar dari sarang, pasti dia mencari tempat yang bersih, yang bisa diambil manfaatnya. Mampir di kembang, ambil saripatinya jadi madu. Binatang lebah, dia tidak akan mengganggu manusia kalau tidak diganggu. Dia keluar dari sarangnya selalu mampir di tempat yang baik, sehingga yang dihasilkan oleh lebah itu binatang yang bersih dan suci. Lihatlah lebah, tidak ada tainya, semuanya jadi vitamin Pak, madu. Ya. Jadi manusia yang baik itu seperti lebah, kapan keluar dari sarang mencari tempat yang bersih, dan apa yang dihasilkan bermanfaat bagi orang banyak. Itu manusia yang baik. Satu lagi tambahan manusia yang baik. Manusia yang baik itu yang Allah ajarkan kepada alam Al-Quran yang tidak tertulis. Apa contohnya manusia yang baik? Seperti buah manggis. Pernah lihat buah manggis itu? Buah manggis itu kalau kita masih kecil dulu main lotre, kapan luarnya ngomong 5, dalamnya pasti 5. Pernah ada buah manggis bohong Pak? Buah manggis itu kalau luarnya ngomong 5, pasti dalamnya 5. Tidak pernah bohong. Warnanya putih, rasanya manis. Itu buah manggis. Jadi manusia yang baik, seorang ulama yang baik, seorang pemimpin yang baik, hamba Allah yang baik, lihatlah buah manggis. Kapan dia luarnya ngomong 5, dalamnya pasti 5. Tidak pernah dia berbohong, selalu jujur. Warnanya putih, rasanya manis. Artinya apa? Seorang manusia yang baik itu luarnya jujur, dalamnya pun jujur. Hatinya berwarna putih, rasanya manis. Jadi ulama yang baik itu Pak seperti buah manggis. Betul tak Bu? Ini dah ngomongnya jujur, tapi hatinya belum tentu Pak. Jadi lihatlah buah manggis, jujur. Itu yang pertama, yang tidak pernah Allah lihat di hari kiamat nanti. Artinya apa? Orang yang banyak ibadah, orang yang banyak berbuat kebaikan, kalau dia melakukan hubungan diputuskan
menghentikan silaturahmi dan jahat kepada tetangga, Allah tidak akan pernah lihat ibadahnya. Ya, Allah tidak akan pernah lihat ibadahnya. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua, kesalahan terbesar yang menyebabkan amal ibadah kita sia-sia. Seorang anak yang jahat kepada kedua ayah dan ibunya. Hati-hati. Al-Quran menggambarkan seperti ini dalam surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka. Kami wasiatkan kepada manusia, kata Allah, sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada kedua ayah dan ibumu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu itu mengandungmu di atas kesusahan dan kepayahan. Dan dia menyusui anak-anak ketika lahir lebih kurang 2 tahun, Mbak. Anishkurli waliwalidayka. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua ayah dan ibumu. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua ayah dan ibumu. Ayat ini ditutup dengan kalimat anishkurli waliwalidayka. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua ayah dan ibumu. Artinya apa? Orang yang hubungannya baik kepada Allah, tapi dengan orang tua yang jahat, tidak bernilai. Atau orang yang kepada orang tuanya baik hubungannya, dengan orang tuanya dijaga, tapi tidak pernah ibadah kepada Allah, juga tidak bernilai. Makanya kata orang tua dulu, Pak, orang tua itu adalah Al-Quran kedua. Kalau kita patuh dan taat kepada Allah, tapi kita tidak pernah patuh dan taat kepada kedua ayah dan ibu, ibadah kita tidak bernilai. Makanya dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah pun tegaskan lagi kepada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan mencari Tuhan selain daripada Allah. Berbuat baik dan berbaktilah kepada kedua ayah dan ibu. Jadi maksud ayat ini, Pak, biar ibadah kita baik, biar amal ibadah kita segudang, biar kita hafal Al-Quran, tapi kita tidak pernah berbuat baik dan berbakti kepada kedua ayah dan ibu kita, tidak bernilai di hadapan Allah. Berkaitan dengan ayat ini, ada sahabat Nabi menghadap Rasul. Ya Rasulullah, ja'a rajulun ila Rasul. Datang seorang laki-laki menghadap Nabi. Ya Rasulullah, ibarat bahasa kita ya, berbakti kepada ayah dan ibu itu adalah kewajiban yang Allah perintahkan. Benar, kata Nabi. Saya punya orang tua, ya Rasul, tapi saya semasa hidup tidak pernah dididik oleh orang tua saya. Maka dalam sejarah, begitu saya lahir di dunia ini, ayah dan ibuku telah membuangku di waktu kecil. Saya dibesarkan oleh saudaranya, saya dibesarkan di panti asuhan, saya diberikan oleh orang yang lain. Artinya orang tuanya itu tidak pernah menghargai, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Begitu anaknya lahir ke dunia, anaknya dibuang ke tempat sampah, anaknya dibuang ke panti asuhan, anaknya diserahkan kepada orang lain atau jahat kepada anaknya.
Rasulullah, wahai sahabatku, andaikan kau potong sebagian daging yang ada pada badanmu, kau berikan ucapan terima kasih kepada ibumu yang telah melahirkanmu, walaupun dia tidak pernah mendidik dan memilihmu sebagai anaknya, walaupun semasa hidupnya dia jahat kepadamu, bahkan membuangmu ke panti asuhan, ucapan terima kasihmu sebagai seorang anak karena ibu yang telah melahirkan, walaupun tidak pernah menilai dan menghargai kita sebagai seorang anak, kau potong dagingmu sebagian yang ada pada badanmu, kau berikan, ibu, ini daging yang ada pada badanku, aku berterima kasih kepadamu karena telah melahirkan ke dunia ini, walaupun ibu dan ayah tidak pernah mendidik dan menerima saya sebagai seorang anak, tidak bernilai karena tidak ada nilainya. Artinya apa? Orang tua, ayah dan ibu, baik dia sebagai orang tua dan ayah dan ibu atau jahat sebagai orang tua, kewajiban anak tetap harus berbuat baik kepada keduanya. Tetap harus berbuat baik. Ya. Nah, jadi ibu, kalau masih ada orang tua hari ini yang mungkin dia tidak pernah mendidik, yang mungkin dia jahat kepada kita, kalau dia masih usianya masih hidup hari ini, dia ada di kampung atau dia ada di panti asuhan, atau mungkin kita tidak menghargai dan menghormatinya karena dia jahat kepada kita, pulang dari sini jemput dan minta maaf, mohon doa dan restu dari kedua ayah dan ibu kita. Ya. Tidak ada gunanya kita makan yang enak, tidak ada gunanya kita punya pangkat yang tinggi, tidak ada gunanya kita punya harta yang banyak, tapi kalau kedua ayah dan ibu kita terlantarkan, tidak bernilai di hadapan Allah. Makanya kata orang tua dulu, tidak ada yang namanya mantan ayah, tidak ada yang nama mantan ibu, tidak ada yang namanya mantan anak. Tapi kalau mantan suami, mantan istri, banyak. Artinya apa? Sejahat-jahat ayah dan ibumu, tetap kita harus berbakti kepada keduanya. Paham? Jadi bersyukurlah kalau masih kita hari ini masih ada orang tua yang masih hidup. Kenapa? Semakin bertambah usia orang tua kita, semakin tua usianya, semakin banyak ladang ibadah kita untuk beribadah kepada kedua orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua tentang orang tua. Salah satu yang menyebabkan keberkahan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, banyak-banyak minta doa dan restu dari kedua ayah dan ibu. Itu salah satu keberkahan kehidupan. Makanya Nabi menjelaskan, doaul walid ka doain nabi li ummati, doa orang tua terhadap anak sama seperti doa Nabi kepada umatnya, tidak ada batas. Makanya kita orang tua, baik ayah maupun ibu, andaikan anak kita tingkah lakunya itu membuat kesel hati kita, andaikan anak kita itu membuat hati kita marah, semarah apapun kita ayah dan ibu, semarah apapun kita kepada anak kita, sekesal apapun kita dengan anak-anak kita, jangan pernah terucap ucapan atau doa yang tidak baik terhadap. Karena baik dan buruk ucapan ayah dan ibu tetap dikabulkan Allah. Mau contohnya seperti ini. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, kita mengulangi saja, saya yakin ibu dan bapak pun sudah tahu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong kasih tahu siapa sahabat saya di surga nanti. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong kasih tahu siapa sahabat saya yang akan mendampingiku, menemaniku di surga nanti. Allah kabulkan doa Nabi Musa. Jibril, kau turun ke bumi, temui Nabi Musa, sampaikan kepada Nabi Musa bahwa yang akan
akan menemaninya di surga nanti seorang pemuda pedagang daging di pasar. Penasaran Nabi Musa ini, seorang pemuda pedagang daging di pasar yang akan menemaniku, sahabat setiaku di surga nanti. Rasa penasaran ini disampaikan oleh Allah melalui Jibril. Dicarilah oleh Nabi Musa alaihissalam ke pasar seorang lelaki pedagang daging ini. Singkat cerita, bertemulah dengan pemuda penjual daging ini. Di waktu menjelang pulang, diikuti oleh Nabi Musa pemuda ini. Apa keistimewaan pemuda ini yang hanya seorang pedagang daging tapi akan menemani Nabi Musa di surga nanti? Ternyata seorang pemuda ini habis jualan daging tadi disisakan sedikit. Disisakan, waktu pulang dibawa balik. Sampai di rumah daging ini dimasak di sayur. Selesai di sayur, masuklah pemuda ini ke dalam kamar. Ternyata di kamar tadi ada ibunya yang sudah tua renta yang tidak bisa bangun lagi karena usia tua. Setiap hari pemuda ini memberikan makan dan merawat ibunya yang sudah tua renta ini. Disuapi, dimandikan, diurusi, dilihat oleh Nabi Musa. Jadi seorang anak pemuda pedagang daging ini, karena dia punya ibunya yang sudah tua renta, ibarat itu, Bu, ya, sudah di kasur, tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena usia tua. Yang menyebabkan pemuda ini masuk surga menjadi teman Nabi Musa, habis diberikan makan, disuapin oleh anaknya tadi, ibunya ini berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini teman Nabi Musa di surga nanti. Berkat doa ibu inilah anaknya itu masuk surga. Jadi pelajaran dari sini, doa walid ka doa nabi li ummati, doa orang tua terhadap anak sama seperti doa Nabi kepada umatnya, Pak, tidak ada batas. Makanya, Bu, berdoalah yang baik-baik untuk anak kita. Ya. Jadi aniskurli waliwalidaika, bersyukurlah kepadaku dan berbuat baiklah kepada kedua ayah dan ibumu. Artinya, saya ulang kembali, sejahat apapun orang tua kita, ayah dan ibu, satu tetes darah ibu saat melahirkan tidak akan pernah kita bisa membalasnya. Satu tetes keringat ayah mencari nafkah tidak akan terbalas kita membalasnya. Berbaktilah dan bersyukurlah kita yang masih punya orang tua hari ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa